Halo semuanya, senang banget bisa sharing lagi sama Anda. Di live kali ini saya akan membahas tentang strategi penjualan. Bagaimana saya bisa menjual ratusan buku biru, buku rocket marketing, ya dalam waktu berapa ya, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Dengan strategi Facebook modal nol, saya nggak pakai advertising, nggak pakai Google Ads, nggak pakai apalagi landing page, nggak pakai email marketing, nggak pakai apalagi ya yang aneh-aneh gitu, nggak pakai gitu ya, Instagram, nggak pakai YouTube, nggak pakai, benar-benar dari Facebook. Gimana strateginya? Nah, saya akan bongkar habis hari ini ya. Harapannya apa? Anda dapetin polanya, Anda aplikasikan di bisnis Anda, hasilnya akan luar biasa gitu ya. Moga-moga Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu gitu ya. Nah, hari ini siapa aja nih yang udah nongol nih ya, karena saya pengen banget supaya Anda bisa berhasil di bisnis Anda. Anda tinggal ikutin aja pola saya, dan harapan saya sederhana, supaya ketika Anda ikutin polanya ini akan mendapatkan hasil. Ini terlebih sangat bermanfaat untuk Anda yang mungkin cuma punya satu produk, single produk, atau Anda yang tipe orangnya yang produknya belum banyak gitu ya. Jadi bingung, kalau produknya banyak kan bisa bulan ini promo apa, bulan depan promosi tentang produk ini, bulan depan lagi promosi yang lain. Nah, ini tips yang bisa banget digunakan untuk yang punya satu produk ataupun banyak produk gitu ya. Tentang bagaimana caranya saya bisa menjual ratusan buku hanya melalui Facebook modal nol. Jadi nggak pakai Google Ads, FB Ads, Instagram, bahkan nggak pakai ya. By the way, Anda bisa sharing dulu di sini siapa aja yang udah live nih ya. Anda dari mana, bisa share di bawah ini ya. Thank you banget kemarin waktu live kemarin tentang bagaimana mendapatkan 100 juta pertama dari kelas online, dihadiri yang views ya sudah sampai 600, bahkan sampai kayaknya kalau nggak salah 700 sampai 800 orang ya, luar biasa banget. Semoga yang hari ini juga lebih bermanfaat. Padahal yang kemarin itu kan istilahnya isinya promosi ya. Kalau ini emang full ilmu. Jadi kalau misalnya Anda rasa ada teman Anda, tim Anda dan lain sebagainya yang penting banget mendengar hal ini, Anda bisa invite mereka masuk ke grup ini. Karena di grup ini semua yang ada di grup ini nggak bisa di-share karena sifatnya close group gitu. Jadi nggak bisa di-share. Anda invite aja, suruh nonton langsung gitu ya. Oke. Oh, udah ada Supriyono dari Bekasi, mantap. Ada siapa aja nih di sini nih? Gitu. Oh, Kang Ani dari Pontianak. Wih, keren. Mantap. Ya, ada siapa lagi? Anda bisa tulis ya. Nah, terus juga saya mau nanya, apakah gambar saya dan suara saya sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas bisa komen jelas gitu ya, supaya saya tahu. Menggunakan FB Ads atau gunakan FB organik? FB organik, atau biasanya saya sebutnya dengan FB modal nol gitu ya. Jadi saya nggak pakai ads ya, menjual ratusan itu nggak pakai ads, nggak pakai FB Ads, Google Ads, semua ads itu nggak pakai gitu ya. Nah, logikanya sederhana, kalau Anda organik aja bisa jual ratusan, apalagi pakai ads, harusnya di boost lebih kenceng kan gitu ya. Nah, tapi saya lihat beberapa di antara Anda masih menggunakan organik, makanya saya mau share sama Anda cara-caranya seperti apa, polanya seperti apa, lebih karena tema-tema penjualannya seperti apa gitu ya. Oke. Oh, Cilacap hadir. Wah, mantap. Jelas, Kang. Mantap. Oke, Desi Jogja. Wih, mantap. Saya seneng live karena begitu tuh. Ya, banyak dari daerah-daerah mana. Ini hari ini ditonton nih. Besok pagi saya lihat lagi. Wah, ada yang dari Pontianak, dari mana. Ya, walaupun udah siaran ulangnya, ibaratnya tetap banyak dari daerah-daerah nonton. Itu senangnya saya live. Ya. Ada kemarin waktu saya seminar, orang pada nanya, gimana sih Mas Eskel bisa grupnya nih hidup, isinya cuma 10 ribu apa 11 ribu ya, 11 ribu, tapi isinya hidup banget. Kalau komentar bisa 200 komentar gitu ya, bisa ratusan komentar. Adalah saya sering live begini, saya sering berbagi, makanya orang dapat manfaat. Ini Facebook grup saya ini
rame ibaratnya karena orang pada invite. Ya, kayak anda ini semua pada invite teman-temannya, ini bagus nih, bagus nih, bagus. Akhirnya jadinya rame gitu. Yang nggak aktif malah kita kick out karena memang jujur aja ini bukan, saya bikin FB group ini bukan soal rame-ramean ya. Rame ada berapa ratus ribu misalnya gitu. Tapi saya emang ini kanal saya untuk berbagi sama anda yang emang mau aktif belajar gitu ya. Gitu. Makanya secara rutin saya kick orang yang nggak like, nggak komen, kalau live nggak ada. Nah itu kita kick. Ya terakhir itu sekitar 200 orang, sebelumnya lagi sempat bahkan 3.000 orang ya di kick. Gitu. Kalau nggak di kick mungkin grup kita udah masih 15.000. Tapi buat apa? Kalau isinya nggak kepada aktif kan? Gitu. Nah ini udah lumayan ramai nih. Kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi saya cerita dulu latar belakangnya, baru saya cerita mindsetnya, baru nanti saya ceritain tentang strateginya. Ya, latar belakangnya begini. Mohon maaf nih ya, bukunya saya udah nggak ada nih. Di rumah saya tinggal satu yang lecek. Ya, selebihnya udah nggak ada di kantor ini, semua udah kejual. Ya, bahkan sampai ngambil di tempat lain ya, itu juga udah habis, udah kejual, semuanya udah habis ludes. Makanya saya juga nggak bisa nunjukin di buku Rocket Marketing yang kayak gimana ya. Anda bisa cari aja di Google atau scroll di Facebook ini ya, di di Facebook group ini ada gambarnya gitu ya, untuk Anda yang belum punya. By the way, siapa yang udah punya buku Rocket Marketing atau buku biru bisa komen, saya udah punya gitu. Yang belum udah jangan nanya ya. Jangan nanya sama saya belinya di mana, nggak ada, udah habis, di saya habis, di kantor habis, di rumah habis, di beberapa tempat di daerah sini, toko buku sini udah habis, semua kita borong karena memenuhi kebutuhan Anda, ya. Jadi udah pada habis, makanya bingung juga. Akhirnya jadi nggak bisa nunjukin nih buku Rocket Marketing kayak gimana nih. Tinggal satu-satunya yang saya punya di rumah, tapi juga udah lecek. Oke, nah. Saya jelasin dulu soal mindsetnya. Jadi buku Rocket Marketing ini sudah publish itu tahun 2015. Ya, buku Rocket Marketing itu sudah publish di tahun 2015. Itu di bulan Februari. Ya, saya lupa tanggalnya, sekitar tanggal 12 atau 13. Kita launch di Bundaran HI. Ya, waktu itu penjualan pre-order pertama aja itu 3.000 dalam waktu 3 hari. Dan penjualan selama 2 minggu itu 5.000 lebih. Ya, penjualannya luar biasa banget. Dan akhirnya bukunya cetakan pertama habis, exclusive edition habis, terus juga updated version juga habis. Ya itu gila sekali. Bahkan saya sendiri sebagai penulisnya di tahun pertama atau bahkan di 6 bulan pertama itu dapat royalti 100 juta lebih. Ya, dari buku Rocket Marketing. Nah, jadi intinya apa? Ini buku udah lama banget. Sedangkan ini kan dijual berarti 2019. Berarti sudah buku 4 tahun yang lalu. Ya, buku 4 tahun yang lalu. Itu berarti apa? Ya, itu berarti apa? Jualnya itu juga butuh tantangan. Kenapa? Karena momentumnya sebenarnya sudah hilang. Gitu. Jadi yang penting apa sih dalam menjual nih? Yang paling penting, yang pertama adalah, by the way saya jelasin dulu. Di tahun lalu tim saya yang sama namanya Johan, saya challenge dia, coba kamu jualin buku Rocket Marketing dengan cara apapun. Terserah, kamu mau nelponin orang-orang, kamu mau WA-in, kamu mau SMS-in, pokoknya kamu hubungin orang-orang, ya, tanya mau beli buku Rocket Marketing atau enggak. Anda tahu apa yang terjadi? Ya, selama 1 bulan full dia fokus untuk jualin buku Rocket Marketing, tidak ada satupun buku yang laku. Bukunya sama, ya, tidak ada satupun buku yang laku. Ya, sama sekali. Ya, saya bilang, waduh John, gimana kamu gak closing sama sekali, gimana saya gaji kamu kalau kamu gak bisa jualan? Ya, kamu harus bisa jualan. Dan tidak ada buku satupun yang laku. Nah, menariknya 1 tahun kemudian orang yang sama, dia yang megang, dia person in charge lagi, dia bisa menjual ratusan, 100 berapa ya? 130 apa 140 buku, ya, dijual habis-habisan, gila-gilaan. Semua buku di sini udah habis. Ya, udah habis semua. Dia jual habis-habisan. Loh, kok bisa? Nah, ini karena masalah mindset. Masalah apa?
Mindset. Makanya saya bahas dulu mindset. Ya. Yang pertama, ya ini mindset yang pertama nih, catat baik-baik, Anda mesti tahu mindset ini supaya hidup Anda meledak, supaya jualan Anda meledak. Karena begini, strategi apapun Anda tahu bagus, tapi kadang-kadang Anda praktek ya sebuah strategi dengan orang lain praktek, hasilnya bisa beda karena biasanya karena mindsetnya yang beda. Nah, mindsetnya mesti gimana? Mindsetnya seperti ini. Yang pertama, dicatat ya. Anda mesti catat. Yang pertama adalah begini. Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwa produk Anda itu bagus dan bermanfaat. Ya, Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwa produk Anda bagus atau bermanfaat. Kalau Anda ada kegetiran, Anda ada ketidakyakinan, sedikit aja tidak yakin, ya, itu kemungkinan besar pakai strategi yang sama, yang maksimal pun closing Anda jelek. Loh kok bisa? Kenapa? Karena begini, jualan itu adalah transfer energi. Seni menjual, aktivitas menjual itu transfer energi. Energi apa? Energi keyakinan. Kalau Anda menjualnya dengan yakin, maka cara bicara Anda, cara pandang Anda, ya, cara ngomong Anda, cara Anda nulis pesannya, cara Anda ngetik, cara Anda posting itu beda. Kalau Anda yakin, wah ini bagus banget, ini saya harus informasikan, ini saya harus kasih tahu sama orang, ini produknya bagus banget. Dia beli sekian cuma 80.000, hasilnya kalau dia praktekin bisa gila-gilaan. Wah ini bagus banget. Kalau Anda punya keyakinan yang seperti itu closing rate-nya akan tinggi sekali. Orang akan merasakan getarannya bahwa ini produk bermanfaat. Nah kalau Anda nggak yakin jualannya, nah hasilnya jadinya jelek. Nangkap ya. Jadi yang pertama apa? Yakin. Saya gali sama Johan. Kalau saya evaluasi sama dia, kenapa sih tahun lalu kurang oke, sekarang luar biasa banget, meledak banget. Lalu dia bilang begini, tahun lalu pertama kali dia telepon orangnya itu negatif banget. Gitu. Jadi pertama kali dia telepon orangnya negatif. Orangnya ngomong begini, ini kan buku dari tahun 2015. Ya kan, ini kan udah lama banget. Saya juga udah punya, buku yang di saya juga udah rusak. Saya udah begini. Pokoknya semua hal negatif. Nah, akhirnya itu yang terekam di dalam otak dia. Dia masukin ke otak, dia masukin ke hati omongan itu. Akhirnya apa? Dia jadi nggak yakin. Makanya pas jualin juga jadi nggak yakin. Keyakinan dalam menjual itu penting. Ya, ini mindset nih. Yakin, mesti yakin. Jadi keyakinan dalam menjual, saya harus yakin. Kenapa? Karena ketika kita menjual sesuatu, apalagi kalau Anda produknya itu aja, Anda akan ngalamin orang akan berpikiran negatif. Orang akan ngomongin hal yang negatif sama Anda. Ya kan? Beda sama misalnya Anda jualan tiap bulan tuh beda. Kan ada sesuatu yang baru. Kalau Anda jualan yang sama ke orang yang sama lagi, produknya sama, ya apalagi dengan cara yang sama. Nah, itu biasanya Anda akan ngalamin banyak penolakan dan komentar negatif. Nah, komentar negatif ini itu bisa membuat Anda jadi lemah. Tapi kalau Anda yakin memang ini produk bagus, kalau dia nolak, dia negatif, dianya aja yang kurang tepat. Tapi sebenarnya produk ini bagus. Nah, kalau Anda udah punya mindset seperti itu, bahwa ini produk bagus, nggak apa-apa orang ngomong negatif, nggak apa-apa orang ngomong ini, saya akan tetap jualan, saya akan tetap maksimalin, saya tetap akan hajar, karena saya yakin banget produk ini bermanfaat buat banyak orang. Value dari produk ini lebih besar daripada uang yang dia berikan kepada saya, maka apapun komentar negatif orang nggak bikin Anda goyang. Nah, percayalah, ketika Anda yakin, ketika Anda di dada Anda yakin banget nih soal jualan produk ini, closingnya beda, closing rate-nya beda. Ya, itu yang dialamin oleh Johan. Akhirnya closing rate-nya beda. Sekarang jualan habis-habisan, diludesin semua. Ya, kayak begitu ceritanya. Jadi yang pertama mindset-nya apa? Yakin. Ya, yang kedua, mindset yang kedua, mau? Ya, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat bisa komen di bawah, bermanfaat. Ya, biar saya tambah semangat nih, ya kan? Nah, yang kedua apa nih? Ya, yang kedua adalah selain yakin, ini juga penting. Ya, yang kedua selain yakin ini juga sangat-sangat penting. Yang kedua adalah begini.
Anda mesti tahu persis, Anda mesti punya cara berpikir, mindsetnya adalah begini. Tidak ada produk yang jelek. Yang ada adalah strategi menjual yang tidak menarik. Nah ya, oke. Saya ngomong lagi yang kedua. Tidak ada produk yang jelek. Yang ada adalah strategi jualannya yang tidak menarik. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi adalah Anda mesti yakin. Yang kedua, tidak ada produk yang jelek. Yang ada adalah strategi penjualan yang tidak menarik, materi promosi yang tidak menarik, ya, cara menjual yang tidak menarik. Oke, nangkep ya. Jadi nggak ada produk yang jelek dari menurut saya. Oh iya, ada yang sekarang saya tanya sama Anda mobil, contoh, ya, BMW X1 deh, BMW X1, ya, sama Alia, Toyota Alia. Kira-kira dari segi kualitas mobil bagusan mana? Ya, bagusan BMW. Pertanyaannya, ya, BMW ada yang beli nggak? Banyak. Alia ada yang beli nggak? Ada. Nanggap ya. Coca-Cola di hotel harganya 75.000. Ya, di warung harganya 5.000. Di 75.000 ada yang beli nggak? Ada. Di 5.000 ada yang beli nggak? Ada. Tapi pernah nggak ada orang ekspatriat dari misalnya dari Amerika nginep di Ritz-Carlton, ya, misalnya dia nginep di Ritz-Carlton, dia beli Coca-Cola 75.000, ya, terus ada temennya, ya, misalnya orang Indonesia lagi partneran sama dia, partnernya bilang gini, jangan beli di situ, mending kamu jalan kaki ke warung depan, harganya cuma goceng. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Ya, jadi maksudnya apa? Setiap produk itu mau dijual dengan harga berapapun, walaupun benefitnya pun sama seperti Coca-Cola tadi, asal strategi menjualnya bagus, hasilnya beda. Oke? Jadi yang harus diubah apa? Strategi penjualannya. Khususnya buat Anda nih, reseller, dropshipper, Anda agen, distributor, ya. Anda adalah orang-orang yang mungkin nggak bisa mengubah produk Anda, ya. Ketika produk Anda nggak laku, jangan salahin produknya. Tapi yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara menjual Anda. Nangkep nggak? Ya. Jadi yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara menjual Anda. Jangan Anda berhenti. Udahlah, emang produknya jelek, susah dijual. No. Produk jelek juga ada pembelinya. Produk bagus juga ada pembelinya. Semua produk itu ada pembelinya. Ya, barang yang diproduksi itu ada pembelinya. Tinggal gimana kita jualannya. Oke. Nah, biasanya kenapa sih? Satu, salah target market. Ya, biasanya karena salah target market. Misalnya, Anda jualan produk yang harganya 100 juta. Tapi kemana? Tapi ke orang yang gajinya aja cuma 1 juta. Yang nggak bisa. Ya, jadi yang pertama, untuk strategi penjualan, target marketnya mesti pas. Ya, kayak misalnya saya jualan tour. Nggak mungkin saya jualan tour ke orang yang, ya mohon maaf kata, lagi nganggur dan nggak punya duit, hidupnya aja lagi sulit. Ya dia aja jangankan jalan-jalan, makan aja nggak bisa. Nah itu kan susah, karena beda target market. Nah untuk orang yang makan aja susah, apa yang saya tawarin? Misalnya saya tawarin kerja, nah dia mau. Tapi jalan-jalan belum dulu. Jadi satu, target marketnya, ya gitu ya. Yang kedua adalah kalau target marketnya pas, cara promosinya. Gitu. Tapi yang pasti adalah tidak ada produk ya yang tidak bisa dijual. Makanya saran saya jadi agen, distributor, reseller, dropshipper, jangan suka ngeluh soal produknya. Produknya jelek. Wah, saingan ada yang harganya lebih murah. Wah, di tempat lain harganya lebih murah. Gitu ya. Kita mah kemahalan. Aduh, kualitas kita jelek dan lain sebagainya. No. Jangan pernah ngomong seperti itu. Mungkin yang kita harus ubah adalah cara penjualannya. Kenapa? Karena kita jangan fokus sama hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita harus fokus sama hal-hal yang ada di dalam kontrol kita. Sehingga kita gampang jualannya. Apa yang di dalam kontrol kita terkait penjualan? Ide-ide penjualan.
target penjualan, target marketnya siapa, bagaimana cara ngomongnya. Nah, itu ada dalam diri kita. Nangkep ya? Jadi yang kedua, tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada adalah strategi penjualannya yang kurang tepat. Nangkep sampai di sini? Langsung kita ke strategi. Ya. Gitu. Ya. Nah, strategi penjualannya. Kayak misalnya saya lihat nih, ada banyak orang yang mau ikut workshop saya ini udah lebih dari 30 orang ya, workshop kelas online. By the way, di sini ada yang udah nonton video saya 41 menit bagaimana saya membuat seminar 1000 orang ya di usia saya 21 tahun, dan bagaimana saya menghasilkan ratusan juta rupiah dari kelas online di usia saya 26 tahun. Ada yang udah nonton? Ayo, yang udah nonton coba komen. Udah nonton gitu ya. Atau ada yang belum nonton juga boleh komen. Saya belum nonton, apaan sih itu? Nah, ada video saya 41 menit ngebahas hal itu. Gitu. Nanti paling setelah selesai live, kalau misalnya yang belum nonton saya kasih linknya. Ya. Oh, bermanfaat. Thank you, bermanfaat. Jos, mencerahkan coach. Weh, thank you. Ya, mantap. Saya dropship di marketplace. Wah, mantap. Nah, misalnya di workshop yang 100 juta pertama kan saya meminta orang-orang itu mengisi formnya ya. Nah, ngisi formnya. Saya udah bilang ini Anda kalau benar-benar praktekin Anda bisa dapat ratusan juta rupiah dari kelas online. Karena saya udah buktikan, dan itu tanpa ads, tanpa pakai kemampuan gimana banget, tanpa landing page, tanpa bikin website. Benar-benar cuma FB sama cuma main Facebook sama main WhatsApp doang dapat ratusan juta rupiah. Nah, ada yang ngisi, berapa investasi yang Anda keluarkan? Kan saya tulis gitu ya. Ada yang ngisi 10 juta, ada yang ngisi 20 juta gitu ya. Tapi ada juga yang isinya, aduh, uang saya cuma 200 ribu, 100 ribu, ada yang 50 ribu misalnya gitu ya. Ada yang ngisi gitu. Nah, itu berarti memang dia bukan target market gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, Anda jualan bagaimanapun caranya meyakinkan mereka yang mungkin memang cuma bisa menyediakan 50 ribu, bagaimanapun caranya itu nggak akan bisa. Ya, sama sekali nggak akan bisa. Gitu. Jadi memang fokus kepada target market Anda. Nah, sama produk-produk Anda juga. Fokus aja sama orang-orang yang bisa membeli produk Anda, kira-kira orang yang seperti apa nih. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya di workshop 100 juta kelas online ini, ibaratnya saya membuat survei ini untuk menyaring orang gitu. Yang di follow up adalah orang-orang yang saya rasa dia bisa untuk bikin kelas online, dan juga dia mampu untuk mengikuti kelas online-nya gitu. Kalau misalnya cuma daftar-daftaran nih udah lebih, soalnya karena kan cuma 20 orang. Nangkap ya? Nah, kita langsung ke strategi. Udah coach, mau dong linknya. Nanti ya saya kasih linknya ya. Jadi habis live ini nanti saya komen di paling bawah biasanya nih linknya. Oke, jadi Anda bisa nonton. Nah, kita langsung ke strategi. Siapa yang mau strateginya? Gimana saya jualan? Mau strateginya? Yang mau bisa komen, mau. Ya, mantap. Oke. Nah, strateginya gimana? Nah, strateginya ini saya sambil buka ya. Saya sambil buka foto supaya saya bisa tahu yang saya lakukan ya. Taring terus. Oke. Oh, tanggal 24 Januari. Nah, ternyata saya baru start itu 24 Januari. Nah, mau. Weh, mantap. Nah, saya mulai. Strategi saya pertama adalah yang saya share ya di Facebook group ini. Jadi gini, case-nya waktu itu saya ngabisin buku itu semuanya itu di Facebook group kita. Nah, kalau Anda belum punya grup, saran saya nggak perlu buat grup juga sih. Di Facebook pribadi Anda aja Anda lakukan, gitu ya. Nah,
Apa yang saya lakukan? Start tanggal 24 Januari kalau nggak salah, ya akhir bulan Januari, saya mulai share, boom. Ya, apa? Sebuah screenshot yang dimana salah satu orang yang membaca buku Rocket Marketing atau buku biru, saya bilang, di situ dia tulis tiap butuh pencerahan selalu baca buku ini. Ya, udah tamat berulang-ulang saya baca terus. Wah, gitu kan ya. Nah, itu saya screenshot. Lalu saya tulis, bikin buku gampang banget bahkan. Tapi bikin buku yang masih terus terjual selama 4 tahun, itu tantangan. Nah, bikin buku sampai dibaca berkali-kali, itu lebih menantang lagi. Ya, jadi saya katakan seperti itu. Nah, itu setiap hari yang saya lakukan nih, strategi pertama yang saya lakukan, setiap hari saya tampilin screenshot orang-orang yang merasakan manfaat dari buku Rocket Marketing. Tiap hari. 24 Januari kayak 20-an Januari kayak gitu, 24, 25. Terima kasih, dia ada yang dapatkan ini Pak Ananta dapat dua Mercy, 2 Fortuner, 1 rumah baru dengan mempraktekkan ilmu Rocket Marketing. Wah, orang jadi lebih penasaran lagi kan ya. Orang jadi lebih apa namanya? Lebih penasaran dong. Testimoni lagi. Ada yang bikin ini si Bang Bet, Wawan Abdurrahman, dia baca buku Rocket Marketing langsung buka kafe kecil-kecilan dan berhasil. Ada lagi yang bilang Nathaniel ilmunya daging, nggak usah kebanyakan tanya, langsung action. Ya, Berry omsetnya naik 3 kali lipat. Ya, pokoknya tiap hari saya bantai terus testimoni. Nah, begitu. Nah, Anda juga, saran saya, jadi yang pertama, bagaimana sih cara jualan? Saya jarang sekali, saya jualan 100-an buku ini, itu nggak hard selling sama sekali. Sama sekali nggak hard selling, bener-bener nggak hard selling. Jadi sharing aja, sharing testimonial. Kenapa? Orang zaman now juga ya, dikasih hard selling juga susah. Gitu ya, malah nggak mau, terlalu ditawarin, terlalu maksa juga susah, betul kan? Nggak bisa. Jadi gimana? Dia butuh pembuktian. Emangnya kalau saya beli produk Anda hasilnya gimana? Ya, orang itu beli sesuatu, dia lihat hasilnya apa. Ya, orang beli mesin cucinya bagus nggak? Apa bagusnya? Ya, saya masukin baju ke situ, luntur nggak baju saya bagus nggak? Ya, semua orang itu lihat hasilnya gimana? Kalau saya pakai produk Anda jadinya gimana? Nah, disitulah dibutuhkan testimoni. Jadi yang pertama adalah yang saya lakukan, saya banjirin grup ini dengan testimoni. Testimoni Diori, testimoni Dewi Mayasari, testimoni Setio Pertiwi, testimoni. Testimoni dari Mas Rohmat, ya testimoni dari Palembang, semua testimoni saya bantai, boom. Itu setelah orang baca sekali. Oh ya bagus. Orang baca 2 kali. Oh wah bagus ya. Orang baca 3 kali. Ya dari teorinya minimal orang baca 7 testimoni berbeda, baru mindsetnya akan berpikir bahwa ini produk bagus. Gitu ya. Saya banjirin semua dengan testimoni yang saya punya. Saya baca lagi satu-satu testimoni yang ada selama ini ya. Di file saya banjirin semua dengan testimoni. Akhirnya apa? Akhirnya orang pada nanya, ini buku apa? Harganya berapa? Ya, baru itu yang di follow up. Gitu ya. Wah, usia 21 tahun dapat mobil. Jadi, yang pertama adalah yang bisa Anda lakukan, banjirin ya Facebook Anda dengan testimoni. Nggak usah jualan, nggak usah, bahkan saya nggak ngasih tahu belinya di mana. Belinya di sini ya, linknya di sini, enggak. Orang nanya, baru saya kasih. Jadi saya banjirin dulu testimoni. Nanggap? Jadi strategi pertama, banjirin Facebook Anda dengan testimoni. Berapa banyak Pak setiap hari? Waktu Rocket Marketing ini saya sehari 3 kali. Ya, pagi, siang, malam. Testimoni dan gak ada jualan. Gak ada jualan maksudnya gini, gak ada call to action. Ayo beli ya, WA saya ke sini. Saya gak ada. Jadi pas orang nanya baru saya komen, WA-nya ke sini ya. Mau dong, baru saya komen. Berapa nih harganya? Saya komen. Nanya aja ke sini ya. Nah, kayak gitu caranya. Oke, nangkep ya? Jadi yang pertama, banjirin dengan testimoni. Nangkep sampai di sini? Yang kedua gimana strategi saya?
Strategi kedua adalah saya banjirin dengan endorsement. Ya, saya banjirin dengan endorsement. Ada dari Mary Riana, dari Bong Chandra, dari Ipo Santosa, dari Kodeni Santoso, dari Kang Dewa, dari Frans Budi, dari Mas Aidil Akbar, dari Mas Hendy Stiono. Ya, saya banjirin dengan testimoni. Ya, saya banjirin dengan endorsement. Jadi yang pertama adalah testimoni. Orang-orang yang udah baca buku Rocket Marketing, orang biasa yang baca buku Rocket Marketing. Nah, dia ngalamin perubahan apa? Itu saya sharing. Lalu yang kedua, step kedua, saya banjirin dengan endorsement. Bahwa tokoh-tokoh juga pada baca buku Rocket Marketing, tokoh-tokoh bisnis, pembicara pada baca buku Rocket Marketing dan dia memberikan komentar positif apa. Gitu ya. Nah, itu di-sharingin. Itu strategi saya soft selling sekali. Caranya begitu. Jadi saya cuma nulis, misalnya nih ya Mas Ipo. Kata Mas Ipo buku biru itu seru. Udah, gitu aja. Ya, gitu aja. Bahkan kadang-kadang nggak ada yang komen nih. Ya, tapi DM saya, Mas bukunya bagus tuh ya kayaknya ya. Berapa sih harganya? Oh langsung WA ke sini aja. Gitu. Nggak ada ajakan. Ini misalnya yang Kodeni, saya cuma nulis ini komentar positif dari Kodeni tentang buku biru. Nah gitu. Ya, bagus banget kalau produk Anda reseller, dropshipper atau agent atau reseller yang yang punya endorsement, produk Anda udah di endorse gitu sama siapa, Anda bisa ambil gambarnya. Jadi memudahkan Anda untuk jualan. Jadi tinggal misalnya, oh produk saya, si ini aja pakai produk ini, kamu udah pakai belum? Nah kayak gitu tanpa ada ajakan. Anda cari aja, ini kan di Facebook group kita nih ya, Anda nih yang nonton kan ada di dalam sini nih, Anda cari aja postingan saya 29 Januari ya kayak gitu ya, itu sehari 3 kali begitu terus tanpa ada ajakan. Jadi soft selling sekali. Jadi yang pertama apa? Pertama sharing testimonial, yang kedua apa? Sharing komentar sharing endorsement. Nangkap ya? Nah, yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga baru saya sharing soal bonus. Ya, saya sharing soal bonus. Bonusnya apa? Nah, saya kasih bonus itu adalah Millionaire Matrix. Ya, saya kasih video seminar saya Millionaire Matrix. Gimana saya kasih bonusnya? Sederhana banget. Ya, saya kasih bonus Millionaire Matrix. Yang ketiga adalah saya kasih postingan balik lagi komentar positif. Komentar positif orang yang ikut seminar Millionaire Matrix hidupnya berubah. Ada yang bisa beli villa di Bali, ada yang kelas online-nya full, ada yang hutangnya miliaran lunas. Ya. Terus itu saya lakukan. Nah, baru saya nanya begini. Kalau saya kasih ya ke kamu rekaman seminar saya Millionaire Matrix, mau? Ya, gitu. Jadi Anda bisa apa bonus Anda? Kalau saya kasih ini ke kamu, mau? Udah. Banyak nih yang mau. Kalau saya nggak salah, waktu saya ngomongin Millionaire Matrix ini sebenarnya lagi di lampu merah. Naik mobil macet. Udah. Nge-tweet nge-post soal gitu ya, Facebook. Pas saya posting, mau? Rame mau ratusan. Wah, rame banget, mau. Ya udah saya bilang, ya udah. Besoknya saya komen. Yang beli hari ini buku Rocket Marketing, waktu itu sisa masih 38, saya kasih gratis video Millionaire Matrix. Wah, rame. Saya udah mikir begini, wah udahlah, yang mau kan 100-an lebih, harga juga cuma 80.000 plus ongkir, jadi berapa sih gitu ya, nggak nyampe 200.000 lah pasti. Ya udahlah, habis lah gitu. Jadi pemikiran saya begitu ya. Tapi saya ulangin lagi, review dulu. Yang pertama adalah banjirin dengan testimoni, yang kedua banjirin dengan endorsement, yang ketiga kasih bonus. Oke ya. Nah, ini ada yang keempatnya nih. Abis yang ketiga ngasih bonus, saya pikir udah nih, udah habis lah.
Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Belum habis. Sisa 10 apa 12. Aduh, saya bilang, aduh, ya. Nah, ini akhirnya masuk ke poin keempat. Ya, saya udah bilang, aduh, saya pakai cara apa lagi nih? Testimoni udah gila-gilaan loh testimoninya loh. Saya juga kaget, saya bilang saya amazed. Ya, luar biasa banget. Ternyata saya bisa bikin buku ya yang bisa ngubah hidup orang banyak kayak gitu. Saya juga amazed. Saya sendiri aja kaget gitu. Testimoni udah, endorsement dari toko-toko luar biasa udah, dikasih bonus lagi udah, aduh kasih apa lagi nih, masih sisa ya kan. Nggak lucu juga dong tiap hari ngomongin buku mulu, bosen juga orang di grup saya, bosen dong. Tapi ternyata ada lagi yang keempat, adalah ini mindset lagi ya, jangan menyerah sebelum target Anda tercapai. Jangan menyerah. Saya udah hampir menyerah tuh. Saya udah udahlah males dah. Udah 14 biarin aja. Nanti kalau ada seminar apa baru di seminar itu deh tawarin deh buku. Gitu ya. Ada males. Ya gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Minggu lalu saya sempat berpikir seperti itu. Ya gitu ya. Sebelum habis nih udahlah. Capek. Ya udah nanti aja deh. Kasihan juga di grup bahas buku mulu, bosan orang. Gitu kan. Tapi ternyata akhirnya saya belajar bahwa kita itu nggak boleh cepat menyerah, kita nggak boleh cepat puas. Mungkin kita rasa di sini, akhirnya saya belajar dan saya bisa share sama Anda. Mungkin kita rasa semuanya udah kita lakukan. Nah, tapi ternyata ada satu hal yang belum kita lakukan, yang kita nggak boleh berhenti, ya, yaitu jangan menyerah. Hajar lagi. Saya lakuin apa? Saya follow up lagi. Ya, saya follow up lagi. Semua orang di live seperti ini kan saya sharing ya. Buka bedah buku biru. Setiap live-nya saya komenin, sisa tinggal segini ya, sisa tinggal segini. Saya follow up lagi. Saya suruh juga John, teleponin semua orang yang udah daftar. Ya, yang udah daftar tapi belum bayar, teleponin semua, WA-in semua. Ada closing, infoin sisa tinggal segini. Kita tidak boleh menyerah John sebelum habis. Yang keempat tuh saya hajar. Sisa tinggal segini. Akhirnya apa? Akhirnya habis. Benar-benar habis. Pas habis di kantor, ya. Lalu saya bilang gini, John, karena udah semangat. Ketika kita nggak menyerah, kita fight terus, kita hajar terus, kita fight terus, apa yang terjadi? Akhirnya ini seperti mesin yang nggak bisa berhenti. Akhirnya saya bilang begini, John, kalau masih ada yang mau jualin lagi John, ini udah habis nih, ya 120-an udah habis. John, di rumah ternyata masih ada sisa 3 atau 4, ya jualin lagi John. Wah, Johan jualin lagi, jualin, habis. Wah, ternyata ditelepon lagi, oh masih ada sisa John 5 di tempat papa saya, ambil 5 itu, jualin lagi, habis. Akhirnya apa? Benar-benar habis. Bahkan sekarang aja saya udah gak bisa nunjukin sama Anda mana buku Rocket Marketing. Itu kan udah gak ada. Udah habis. Ya. Jadi yang keempat adalah jangan menyerah sebelum target tercapai. Kadang Anda gak butuh strategi baru. Kadang Anda gak butuh cara berpikir yang baru. No. Tapi yang penting adalah Anda punya keberanian. Anda punya willingness untuk jangan menyerah sampai target tercapai. Jangan menyerah sampai habis. Akhirnya apa? Biasanya ya di kantor saya ada tumpukan nih, buku biru. Hilang. Udah gak ada. Satu pun gak ada. Ya, tinggal 1 di rumah. Ya, kok bisa? Karena tadi saya ngelakuin 4 hal. Ya, yang pertama adalah saya sharing testimoni. Yang kedua, saya sharing endorsement. Yang ketiga, ya saya kasih bonus, sharing bonus. Yang keempat, jangan menyerah sebelum tercapai. Ajar lagi, follow up lagi. Ya, misalnya broadcast WhatsApp lagi. Kalau Anda mau lakukan, bisa juga. Anda follow up lagi orang-orang yang tadinya mau beli tapi belum bayar. Ya,
Anda lakuin semaksimal mungkin apa yang bisa Anda lakukan sampai tercapai. Kenapa ini penting? Saya mau bilang kenapa ini penting. Supaya apa? Supaya diri kita, otak kita, perasaan kita ingat bahwa gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Gak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Anda sungguh-sungguh, kalau Anda take action, kalau Anda habis-habisan, gak ada yang gak bisa tercapai. Sehingga apa? Ketika nanti suatu saat Anda ngalamin tantangan yang lebih besar, Anda akan mikir, Anda sudah terekam di otak Anda, wah dulu aja buku aja ratusan aja terjual ya, gitu ya. Padahal pakai FB modal nol aja, gitu ya. Sekarang di mindsetnya tim saya, di mindsetnya Johan adalah, wah buku aja ratusan terjual ya. Padahal itu buku lama loh. Ya, itu buku udah terbit 4 tahun yang lalu. Ya, dia udah nelpon ribuan orang ya di case ini dia udah nelpon ribuan orang dan semua udah bilang udah punya. Ya, dia udah nelpon ribuan orang dan orang bilang udah punya, banyak yang udah punya. Bahkan mungkin mayoritas di grup ini sebenarnya udah punya, tapi kita hajar terus dan akhirnya bisa. Akhirnya apa? Malah dia nantang nih. Ayo dong Pak, bikin dong buku lagi ya tahun ini supaya saya habisin 5.000 sendirian. Dan kan dia berani masuk ke tantangan yang lebih besar karena dia udah menang di tantangan yang kecil. Ya kan? Karena dia setia di perkara yang kecil, dia menang di perkara yang kecil, dia dapat perkara yang besar. Ya, saya tantangin dia, ayo kalau kamu bisa ya, kalau saya bikin buku ya kejual 5.000 lah. Ya saya beliin motor, saya beliin laptop. Ya gitu ya. Ya saya menantang dia, tapi dia udah semangat banget. Nah, kenapa? Ini juga penting. Kenapa sih kita kadang-kadang nggak berani masuk ke tantangan besar? Kadang kita malu, nggak pede, aduh nggak berani. Kenapa? Karena banyak tantangan-tantangan kecil yang kita gagal. Sebenarnya bukan gagal, tapi kita nyerah duluan. Di dunia ini nggak ada gagal, nggak ada gagal. Yang ada kita nyerah duluan. Nggak ada kegagalan. Thomas Alva Edison itu nggak menyebutkan 1.000 percobaan dia gagal. No, tapi itu adalah 1.000 itu adalah cara yang kurang tepat. Dia harus temuin cara yang tepat. Dia tidak menyerah, makanya kita ada listrik. Ya, nggak ada kegagalan di dunia ini. Yang ada Anda nyerah duluan. Ya, saya mau bilang nggak ada kegagalan di dunia ini. Yang ada Anda nyerah duluan. Kalau Anda fight, kalau Anda action, kalau Anda habis-habisan, nggak akan nyerah. Nggak akan ada nyerah. Nangkap ya? Saya mau Anda hajar habis-habisan. Saya mau Anda mencapai target-target Anda. Ya, Anda bisa pakai cara-cara saya tadi. Ya, saya ulangin dulu dari mindset. Mindset pertama adalah yakin bahwa produk Anda bermanfaat. Yang kedua, tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada adalah strategi penjualan yang kurang tepat. Ya, baru strateginya gimana? Yang pertama, sharing testimoni, habis-habisin testimoni. Yang kedua apa? Sharing endorsement. Kenapa? Testimoni plus endorsement sama dengan social proof. Ya, bahwa itu social proof bahasa teorinya ya. Artinya adalah itu secara sosial ya, itu sudah terbukti bahwa itu bagus. Ya, orang Indonesia salah satu pengambilan keputusannya itu kalau dia melihat bahwa oh ini udah bagus. Ya, orang-orang lain juga pakai dan bagus. Nah, berarti kalau saya pakai juga bagus. Gitu. Ya. Lalu setelah itu apa? Sharing bonus. Ya, bonus. Lalu yang terakhir apa? Jangan menyerah. Supaya apa? Supaya Anda remind diri Anda sendiri, nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada kata gagal. Yang ada adalah nyerah duluan. Kalau Anda tetap hajar, kalau Anda tetap bantai, kalau Anda tetap hajar habis-habisan, semua target Anda bisa tercapai. Nggak ada yang nggak bisa tercapai. Oke? Kira-kira sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Yes. Oke, mantap. Ya, mantap. Siap ya. Nah, begitu. Sangat bermanfaat. Thank you. Ya. Saya berusaha untuk di bulan Februari ini juga sama seperti bulan Januari, saya banyak sharing sama Anda karena ini juga seneng banget saya bisa sharing sama Anda tuh, saya juga happy gitu ya.
apa namanya, saya juga senang, saya juga happy karena apa? Karena dalam satu waktu ya secara gratis saya bisa sharing sama Anda juga nggak perlu bayar, Anda bisa dapat ilmu, mindset, strategi dari saya secara langsung ya, dan langsung ini ke banyak orang gitu ya. Kalau Anda apa namanya, Anda bilang gini, aduh Pak Yeskel, saya mau belajar lagi dong, saya mau apa namanya, mau dapetin kayak video-video ini gimana? Di grup ini udah banyak ya video seperti ini, Anda bisa sharing, Anda bisa lihat lagi dan lain sebagainya. Dan juga kalau Anda tanya, Pak Yeskel, kalau saya mau ketemu langsung, mau belajar langsung gimana? Nah, saya filter memang di bulan Maret saya ada apa namanya, ada workshop itu selama 2 hari untuk bagaimana Anda yang mau, yang khusus untuk Anda yang mau mendapatkan 100 juta pertama ya dari kelas online. Ini bisa dilakukan di rumah. Ini Anda nggak perlu public speaking, nggak perlu jago bikin website, Anda nggak perlu pakar di bidang tertentu. Anda datang ke workshop saya supaya saya kasih tahu Anda bisa melakukan apa ya, Anda di mentoring. Nah, itu ada workshop saya apa namanya bulan depan, bulan Maret, tapi memang hanya untuk 20 orang. Sampai hari ini yang mendaftar ini sudah 30-an lebih, tapi tetap diseleksi. Nah, kalau misalnya Anda mau tahu lebih jelasnya, nanti saya kasih videonya. Itu ada videonya 41 menit, Anda nonton dulu. Karena itu juga isinya ilmu sebenarnya. Ilmu tentang customer behavior, ilmu tentang bagaimana strategi saya mendatangkan 1.000 orang di seminar waktu usia saya 21 tahun gitu ya. Nah, ilmu-ilmu itu juga penting buat Anda bisa nonton kelanjutannya. Ini kan baru jam 9 nih. Anda bisa nonton 41 menit sampai habis dan bisa mengisi isiannya. Nanti 20 orang yang terpilih ya, dia yang akan ikut workshop ya bersama saya 2 hari intensif. Saya bantai Anda habis-habisan, saya habisin Anda dalam tanda kutip, saya ajarin Anda sampai Anda menghasilkan 100 juta. Ya, setelah itu juga masih ada apa namanya post workshopnya kita akan di grup WhatsApp. Anda boleh nanya sebanyak-banyaknya, Anda action, nanya, begitu terus sampai Anda menghasilkan 100 juta rupiah ya dari kelas online. Karena saya pikir setelah saya mengamati, ini kelas online gampang banget, Anda nggak perlu ahli, bahkan Anda nggak perlu terlalu pakar ya. Dan ini adalah the future ya, ini adalah the future ya. Semoga bermanfaat. Wah, thank you banget. Terima kasih, bermanfaat. Terima kasih banyak. Makasih banyak coach. Mantap, bermanfaat, sangat berguna. Oh, thank you. Ya, apa namanya? Nanti saya kasih linknya ya. Jadi intinya hajar terus, bantai. Jangan sia-siakan waktu. Ya, bantai apa yang bisa Anda lakukan, hajar apa yang bisa Anda lakukan, dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Anda akan mendapatkan apa yang Anda capai. Ketika ada satu keberhasilan yang Anda bisa lakukan, keberhasilan kecil, Anda akan yakin mendapatkan keberhasilan yang besar. Ketika Anda dapat keberhasilan yang besar, Anda berhasil, Anda akan lebih yakin lagi mendapatkan keberhasilan yang lebih besar. Ya, mungkin 5-10 tahun lalu saya itu sama seperti Anda, yang masih bingung, yang masih malu-malu dan lain sebagainya. Tapi karena saya berani take action. Saya berani ambil yang lebih besar lagi, saya berani lebih besar lagi, akhirnya saya berhasil. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya berusaha besok atau Sabtu saya live lagi ya, seperti biasa jam 8 sampai jam 9. Dan semoga setiap live ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ya. Terima kasih, sukses terus untuk Anda. Bye bye.